Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, mas'alatun. Qala ba'dun nasi, telah berkata sebagian manusia, sebagian orang, innallaha a'tal hurriyata lil insani, sesungguhnya kata mereka Allah memberikan kebebasan lil insani bagi seseorang, fi i'tiqadin dalam keyakinan, fi i'tiqadi ayyidin minal adyan, di dalam meyakini satu agama dari agama-agama yang ada. Jadi ini membahas tentang bantahan terhadap keyakinan liberal. Ini keyakinan liberal yang mengatakan bahwa orang boleh berkeyakinan apapun. Ya, katanya Allah memberikan kebebasan bagi orang untuk meyakini satu agama dari agama-agama yang ada. Nah, ar-raddu, bantahannya, la dina sahihun illal Islam. Jadi tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Wallahu ta'ala inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dipeluknya, wala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Islamu wa dinus samawiyyu, maka Islam adalah satu-satunya agama yang diwahyukan. Dinus samawi itu adalah agama yang diwahyukan. Alladzi radiyallahu li'ibadihi, yang Allah ridhoi bagi hambanya, wa amarna bittiba'ihi, dan memerintahkan untuk mengikutinya. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi dan Allah perintahkan hamba untuk memeluknya, untuk mengikutinya. Dan Islam adalah agama seluruh para nabi. Nabi Adam datang dengan membawa Islam, mengajarkan terhadap anak-anaknya, keturunannya tentang Islam. Nabi Musa datang dengan membawa Islam, mengajarkan terhadap kaumnya agama Islam. Nabi Ibrahim datang dengan membawa Islam, mengajarkan terhadap kaumnya agama Islam. Nabi Isa mengajarkan Islam, datang membawa Islam dan mengajarkan terhadap umatnya tentang Islam. Begitu juga Rasulullah Muhammad datang dengan membawa Islam dan mengajarkan terhadap umatnya Islam. Jadi tidak ada dari para nabi yang membawa selain Islam. Bagaimana kita ketahui bahwa seluruh para nabi itu adalah terjaga dari kekufuran, dari perbuatan syirik.
sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Maka kisah dusta yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim yang katanya disebut dengan oleh orang-orang liberal disebut dengan bapak tauhid, begitu, Nabi Ibrahim, karena yang memformulasikan menemukan katanya Tuhan. Itu orang-orang liberal mengatakan. Nabi Ibrahim tidak pernah jatuh dalam kemusyrikan menyembah terhadap selain Allah. Hasya, mustahil. Jadi ini bagi para nabi. Nah, waqad ba'asallahu al-anbiya'a liyad'un nasa ilal Islam. Dan Allah telah mengutus para nabi liyad'un nasa untuk menyeru manusia ilal Islam, kepada agama Islam. Wa yuhadziruhum minasyirki wal kufri, dan memperingati mereka dari kesyirikan dan kekufuran. Tuh. Jadi kalau seandainya bahwa hikmah diutusnya para nabi untuk menyeru manusia pada Islam dan memperingati dari kesyirikan serta kekufuran, terus gimana hikmah tersebut kalau seandainya Allah memberikan kebebasan bagi manusia memeluk agama apapun sebagai keyakinan orang-orang liberal. Wal Islamu dinu jami'il anbiya, maka Islam adalah agama seluruh para nabi. Min asma'ir rasuli al-mahi, di antara nama-nama Rasulullah adalah al-mahi, yang jadi di antara nama Rasulullah adalah al-mahi. Artinya apa? Al-ailladzi yamhullahu bihil kufur, artinya menghapuskan dengan Rasulullah akan kekufuran-kekufuran. Wa kaifa yurakhisu aw yukhayyiru fihi, lantas bagaimana diberikan kelonggaran, diberikan pilihan untuk mengikuti agama ini, untuk mengikuti agama ini. Antara Rasulullah adalah namanya al-mahi, yang menghapus kekufuran. Nah, seperti biasa mereka, kebiasaan orang-orang liberal adalah menyeret ayat dari Al-Quran, dipaksakan untuk menjadi penopang apa yang mereka yakini. Biasa menempatkan ayat bukan pada tempatnya, menyeret ayat-ayat dari Al-Quran, menempatkan tidak pada tempatnya sebagai benteng untuk perlindungan keyakinan rusak mereka. Adapun kau firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, fahuwa fi haqqiz dhimmi, maka ayat ini adalah turun bagi kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang memiliki perjanjian di bawah seluruh umat Islam dengan membayar jizyah. Jadi rutin mereka membayar jizyah, berada di bawah perlindungan umat Islam, sultanan umat Islam. Karena mereka membayar kadar tertentu dari harta yang disebut dengan jizyah. Nah, jadi ayat inilah ikraha fiddin adalah turun bagi kafir dhimmi. Ai artinya laisa laka an tukriha ahlal dhimmati 'alal Islam. Artinya jangan kamu memaksa ahlul dhimmati 'alal Islami untuk masuk ke dalam agama Islam, birafis silahi 'alaihim, dengan memerangi mereka, dengan mengangkat senjata terhadap mereka, hatta yuslimu, sampai mereka atau sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Madamu yasma'una al-jizyah, selama mereka membayar jizyah, wa yakhda'una li salatatil Islam, dan tunduk patuh terhadap kesultanan umat Islam. Jadi ayat ini paham itu, ayat ini berbicara tentang kafir dhimmi. Artinya apa? Bahwa kita tidak
perlu memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengangkat senjata, agar mereka masuk Islam selama mereka membayar jizyah dan tunduk di bawah kesultanan umat Islam. Awil makna atau makna lainnya, laisa laka an tukrihal kufar. Jadi tidak tidak usah memaksa orang-orang kafir alal Islami untuk masuk Islam al-ana sekarang. Summa nusikha, akan tetapi ayat ini summa nusikha hadal hukum, akan tetapi hukum ini telah dinasakh, telah dihapuskan binuzuli ayatul qital, dengan turunnya ayat qital, yaitu surat At-Taubah ayat 29. Jadi paham itu, nanti di dalam usul fikih ada yang namanya nasakh dan mansukh. Itu satu hukum turun nih misalkan, maka ada ayat lain yang menghapus hukum dari ayat tersebut. Wa qauluhu ta'ala lakum dinukum waliyadin. Nah, ini biasa lagi ayat lain yang biasa diseret oleh orang-orang liberal untuk menetapkan keyakinan rusak mereka, lakum dinukum waliyadin. Bukan, ayat ini maknanya bukan pilihan mau Islam mau selain Islam, bukan pilihan. Akan tetapi apa maknanya? Ana ma azalu ala dinil ladzi huwa haqqun. Saya berada di dalam agama saya yang mana agama saya itu adalah benar. Wa antum lakum dinukumul batil, dan agama kalian, bagi kalian agama kalian yang batil. Fa alaikum an tatrukuhu, maka wajib bagi kalian untuk meninggalkan, maka harus bagi kalian meninggalkan agama kalian yang batil itu. Jadi enggak ada sama sekali di dalam firman Allah lakum dinukum waliyadin kebebasan dalam keyakinan, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada dalam menetapkan kebebasan dalam agama, enggak ada. Wa qauluhu ta'ala faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini ayat ketiga yang lain yang biasanya diseret oleh orang liberal, berkosa oleh mereka. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur laisa fihi tarkhisun. Ayat ini bukan maknanya tarkhis, pilihan. Dispensasi bukan artinya dispensasi atau takhirun atau pilihan. Bal ma'nahu tahdid. Akan tetapi maknanya tahdid, ancaman. Jadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur itu bukan pilihan. Itu orang yang pengen beriman silahkan, orang yang pengen kufur silahkan. Bukan itu. Maknanya adalah tahdid, ancaman. Ancaman liman kafara binnar, bagi mereka yang beriman atau bagi mereka yang kufur dengan api neraka. Sebagaimana fi takmilatil ayat, kelanjutan dari ayat itu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi Allah siapkan bagi orang-orang al-zalimin, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, naron, akan api neraka. Jadi bukan artinya pilihan, tapi maknanya adalah ancaman. Paham itu?